kesempatan kali ini dari Diki. Diki kembali kepada Sudi. Oh, kosong. Sudi. Tempur yang luar. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Drama di menit akhir, Bojan Hoda dibuat ngamuk dengan kecerobohan para pemain Persib usai dilumat Persijap Jepara. Kekalahan mengejutkan didapatkan sang juara bertahan Liga 1, Persib Bandung. Ya, Maung Bandung harus takluk dari klub promosi Persijap Jepara di pekan kedua Super League dengan skor akhir 2-1. Di laga ini, Persijap memperagakan performa apik sejak menit awal. Gawang mereka sempat dibobol oleh William Barros pada babak pertama, akan tetapi gol itu justru dianulir wasit karena Beckham Putra yang memberi umpan dianggap sudah berada dalam posisi offside. Kebuntuan pecah pada menit ke-68, menerima umpan matang dari Rosalvo, Carlos Franca mencetak gol dan membawa Persijap unggul 1-0. Persib tancap gas setelah itu, mereka dapat penalti pada menit ke-90 setelah William Barros dijatuhkan kiper Rodrigo Nascimento. William Barros sendiri yang mengambil penalti dan membuat skor jadi 1-1. Namun, laga belum berakhir, drama terjadi setelahnya. Lewat sebuah serangan balik dan ketika pertahanan Persib kacau, Persijap mencetak gol kedua. Abdallah Sudi mengeksekusi peluang yang didapat dan membuat skor menjadi 2-1 pada menit 94. Jelas, kekalahan mengejutkan Persib Bandung dari Persijap Jepara ini membuat pelatih Bojan Hoda tak bisa menahan amarah. Bahkan secara belak-belakan, ia menyebut timnya melakukan kesalahan bodoh yang membuat hasil imbang lepas begitu saja dari genggaman. Atmosfer panas pertandingan di Jepara ternyata tak mampu disikapi Persib dengan tenang. Hoda mengakui secara sportif bahwa lawan memang layak menang, tapi tetap menyoroti blunder fatal para pemainnya. Pelatih asal Kroasia itu benar-benar kecewa dengan gol kedua yang bersarang di gawang Persib, hanya semenit setelah menyamakan kedudukan. Tak hanya barisan belakang yang dikritik, Hoda juga menyentil lini serang Persib yang dianggap kurang tajam dan minim kreativitas. Menurutnya, Persib belum mampu memaksimalkan peluang dan harus segera memperbaiki kualitas akhir serangan. Stadion dan atmosfer yang bagus, pertandingan yang bagus, tapi kami melakukan terlalu banyak kesalahan. Bisa dilihat gol kedua Persijap sangat bodoh setelah kami menyamakan kedudukan. Tidak ada kata untuk menjelaskan bagaimana, betapa bodohnya gol kedua. Kami masih perlu memperbaiki final pass, final shoot dan itu lebih baik sekarang dan kita membuat beberapa situasi berbahaya. Tapi apa seperti yang saya katakan, kami terlalu banyak melakukan kesalahan, ungkap Bojan Hoda. Tentu, kekalahan ini membuat Persib tertahan di peringkat 7 klasemen sementara dengan koleksi 3 poin dari 2 laga. Sementara itu, rival klasik mereka, Persija Jakarta, kokoh di puncak dengan 6 poin sempurna dari 2 pertandingan. Beckham Putra tunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Frans Putros hingga Bung Binder dibuat takjub. Perjalanan karir Beckham Putra Nugraha bersama Persib Bandung semakin menunjukkan grafik yang menanjak. Pemain muda asli binaan Akademi Persib itu kini menjadi salah satu pilar penting di lini tengah Maung Bandung berkat konsistensi dan kematangan yang semakin terlihat dari musim ke musim. Pada awal kemunculannya di tim senior, Beckham kerap dipandang hanya sebagai talenta muda dengan potensi besar. Namun, kerja keras, disiplin, serta dukungan penuh dari pelatih dan rekan setim membuatnya berkembang menjadi gelandang yang lebih komplit. Visi bermain, ketenangan dalam menguasai bola, hingga keberaniannya dalam duel fisik ini menjadi ciri khas Beckham saat memperkuat Persib di Super League 2025-2026. Tidak hanya itu, Beckham juga kerap menjadi pembeda di lapangan. Gol-gol penting yang dicetaknya, termasuk di laga uji coba internasional maupun kompetisi resmi, membuat namanya semakin diperhitungkan. Pelatih Persib pun kerap memberikan kepercayaan lebih dengan menurunkannya di laga-laga besar, membuktikan bahwa Beckham sudah naik kelas dari sekadar pemain muda berbakat menjadi pemain kunci tim. Performa impresif ini akhirnya mendapat perhatian dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Juru taktik asal Belanda tersebut memasukkan Beckham dalam daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda di agenda internasional beberapa waktu lalu. Tentu, apa yang diperlihatkan Beckham Putra ini turut menarik atensi dari berbagai pihak termasuk pemain bertahan Persib, Frans Putros. Ya, Frans Putros merupakan salah seorang pemain Persib yang perannya sangat vital di strategi Bojan Hoda. Ia juga tak hanya baik saat bertahan, tapi juga selalu aktif ketika menyerang. Pemain langganan timnas Ira itu pun menerangkan bahwa performa positifnya ini tak lepas atas andil rekan setimnya. Namun yang paling disorot olehnya ialah cara bermain dari Beckham Putra. Ia merasa permainannya semakin terbantu dengan hadirnya Beckham. Permainan Beckham juga membuat bobot kerja Putros semakin ringan dalam mengatur pola di sisi kiri. Akan tetapi Putros tak mau nyaman dengan situasi ini karena ia ingin tampil lebih baik lagi, sekaligus berkontribusi untuk Persib. Ya, Beckham pemain yang bagus. Saya menikmati bermain dengannya karena dia pemain bagus. Dia bisa bekerja sama dengan saya dan dia juga bisa melaju sendirian.
Sekarang saya hanya menikmati bermain dengannya dan tentu saja masih ada ruang untuk berbenah, ungkap Frans Putros. Selain Frans Putros, pengamat sepak bola nasional yakni Bung Binder juga dibuat terpukau dengan perkembangan Beckham putra. Menurutnya, Beckham selalu ingin terus berkembang hingga akhirnya terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Jangan lupa masih ada Beckham putra loh. Beckham putra udah beda banget mainnya musim ini. Lebih confident dia, lebih cepat gerakan-gerakannya dan lebih berani dia dalam mengambil keputusan ya, karena dia mendapatkan menit bermain yang lebih dari cukup musim lalu, bahkan sudah menembus ke timnas Indonesia. Belum puas, Persib siap bidik pemain asing lagi demi ambisi pertahankan gelar juara sekaligus raih hat-trick Champions. Persib Bandung tampaknya belum puas dengan komposisi skuad saat ini. Sebab, Maung Bandung dikabarkan sedang ancang-ancang untuk merekrut pemain asing tambahan. Menurut informasi didapat, Persib ingin menambah kekuatan agar memiliki lebih banyak opsi di setiap pertandingan. Saat ini, mereka baru mendaftarkan 9 dari total 11 kuota pemain asing yang diperbolehkan dalam Super League 2025-2026. Situasi ini membuat manajemen Persib mulai bergerak mempertimbangkan opsi tambahan pemain asing. Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, Adi Pratama, membenarkan peluang merekrut pemain asing baru terbuka lebar. Meski peluang terbuka, keputusan akhir berada di tangan pelatih kepala Bojan Hodak. Adi mengatakan, sejauh ini belum ada pengumuman resmi soal siapa nama yang akan diboyong, namun sinyal kuat dari pelatih sudah ada. Artinya Persib masih memiliki sisa 2 slot asing terutama untuk menghadapi Super League. Coach Bojan juga pernah mengeluarkan pendapatnya bahwa bisa saja sisa slot asing itu diisi Persib. Jadi tunggu saja kabarnya karena sejauh ini penutupan bursa transfer pemain masih panjang, ungkap Adi Pratama. Ya, masa transfer pemain Super League 2025-2026 masih akan berlangsung cukup lama, yakni hingga 11 September 2025. Artinya, Persib dan tim-tim lain masih memiliki waktu untuk berburu pemain incaran demi memperkuat skuad masing-masing. Dengan kondisi para pemain anyar rawan mengalami cedera, mendatangkan bintang baru akan menjadi solusi ideal. Apalagi, Persib berambisi untuk mempertahankan gelar juara yang mana itu butuh skuad yang solid, baik pemain inti maupun pelapis. Meski bakat luar biasa dan punya label timnas, Bojan Hodak tegaskan bukan jaminan utama. Baru-baru ini, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta kepada Robby Darwis hingga Alvendra Dewangga untuk sama-sama bersaing mendapatkan tempat. Ya, Dewangga jadi nama baru yang berjuang dengan Maung Bandung untuk Super League 2025-2026. Menariknya, kehadiran mantan pemain PSIS Semarang ini sekaligus meramaikan persaingan di tubuh Maung Bandung. Selain itu, dia akan berebut tempat dengan Robby Darwis yang sama-sama menjadi eksekutor lemparan ke dalam milik Persib. Di sisi lain, mereka sama-sama merupakan pemain yang punya label timnas Indonesia. Meski begitu, Bojan Hodak menjelaskan bahwa tidak ada jaminan kepada pemainnya untuk selalu mendapatkan tempat. Mereka harus membuktikan diri di sesi latihan dan siap bersaing dengan nama-nama lain. Baik Dewangga maupun Robby harus sama-sama berjuang menembus 11 pemain utama di tim. Hal ini menjadi misi mereka karena dengan musim yang baru, maka semua pemain memiliki peluang yang sama. Hodak cukup percaya mereka akan bersaing ketat dan memberikan kontribusi maksimal di dalam tim. Pelatih asal Kroasia ini menjelaskan bahwa saat ini tim pelatih memiliki opsi untuk memainkan mereka. Dia cukup percaya diri dengan nama-nama yang ada meski baru saja menjalani perombakan skuad yang masif. Apalagi, persiapan mereka cukup matang dengan melaksanakan pemusatan latihan di Thailand dan baru saja meraih hasil maksimal di laga perdana Super League 2025-2026. Ya, tapi yang pertama dari mereka adalah bagaimana bisa masuk ke 11 pemain pertama. Ketika mereka bisa masuk menjadi 11 pemain pertama, baru kami bisa memaksimalkan kemampuannya. Saya rasa sudah semakin baik setiap harinya, mereka sudah saling memahami. Sekarang hal yang terpenting adalah kami harus menang. Sekali kami memenangkan pertandingan, chemistry mereka akan terus membaik, ungkap Bojan Hodak. Selanjutnya Persib Bandung akan menantang kekuatan dari tim promosi Persijap Jepara pada Senin mendatang. Pertandingan ini jadi ujian bagi tim yang baru saja mendapatkan gelar back-to-back juara tersebut. Selain itu, Maung Bandung juga dalam rasa kepercayaan diri tinggi untuk kembali mempertahankan gelar. Satu hal yang jadi masalah adalah proses adaptasi Beckham putra dan kolega, yang baru mulai menemukan chemistry di dalam tim. Pilih pulang dan gabung Persib Bandung, ternyata ini alasan utama dibalik hengkangnya Sadil Ramdhani dari Liga Malaysia. Sebagaimana yang diketahui, kini Sadil Ramdhani memperkuat Persib Bandung setelah sebelumnya membela klub Malaysia, Sabah FC.
Sadil Ramdhani memilih pulang ke Indonesia usai 4,5 tahun merumput di Liga Malaysia. Winger asal Sulawesi Tenggara tersebut bergabung Sabah FC pada 2021 setelah dibawa pelatih Kurniawan Dwi Yulianto. Namun dua Indonesia itu hanya bekerja sama kurang dari semusim. Sang pelatih dipecat sebelum musim itu selesai. Pelatih pengganti Kurniawanlah yang berjasa membuat performa Sadil menginjak level berikutnya. Ya, pelatih tersebut yaitu sosok legendaris Malaysia, Datuk Ong Kim Swee. Di tangan Ong Kim Swee, Sadil mengalami periode terbaik dalam karirnya selama 3 tahun. Sadil mencatatkan 22 gol dan 30 assist dalam 88 laga bersama Sabah FC, sebagian besar di bawah sang Datuk. Kebersamaan Sadil dan Ong berakhir setelah kontrak sang pelatih habis pada November 2024, Ong kemudian hijrah ke Indonesia untuk menangani Persis Solo. Setelah menyelamatkan klub tersebut dari degradasi, ia kini menukangi Persik Kediri. Adapun Sadil mengikuti jejak Ong ke Indonesia dengan menerima tawaran Persib Bandung untuk musim 2025-2026. Ketidakhadiran Ong Kim Swee di Sabah FC membuat Sadil benar-benar yakin untuk meninggalkan klub tersebut. Mungkin itu faktor utama dengan ketiadaan jurulatih Datuk Ong Kim Swee. Apa yang kami rencanakan ke depan itu jelas ketika bersama Datuk Ong. Semuanya jelas dan pemain-pemain bersama Datuk Ong sangat termotivasi untuk meraih sesuatu. Walaupun kami ada di kedudukan 3 atau 5 terbaik, kami patut bersyukur karena bagi saya JDT sangat bagus untuk dilawan, ungkap Sadil Ramdhani. Kini bersama Persib Bandung, Sadil berada di klub yang sedang berusaha menjadi JDT-nya Indonesia. Sadil sangat yakin, bersama Persib dirinya akan kembali menemukan sentuhan-sentuhan magisnya. Dengan dukungan luar biasa dari Bobotoh, dirinya sangat berharap bahwa performa apik di Sabah FC akan menular ketika berseragam Maung Bandung. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty.